Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullahi alaihim ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya di kitab ataupun di sebuah buku karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ketiga ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau meninggal pada tahun 74 Hijriyah. Beliau adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah bin Umar ini merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sahabat yang paling cerdas, dan salah satu anak dari Umar bin Khattab yang paling cerdas pula, yang paling mewarisi sifat keilmuan seorang Umar bin Khattab, karena diriwayatkan oleh disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang paling berilmu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bermimpi, ya, ketika Rasulullah melihat beberapa orang, ada orang yang hanya memakai kain cuma sampai pusarnya, menutupi bagian bawahnya saja. Ada yang cuma sampai dadanya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa ra'aitu Umar yajurru thawbahu. Ya. Adapun saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dia memakai suatu baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau tafsirkan dari mimpi tersebut wahai Rasulullah? Qala al-ilm, ilmu. Ya, yang dimaksud adalah ilmu. Umar bin Khattab memiliki ilmu yang luar biasa sekali banyaknya. Ya. Sehingga ketika beliau memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau memimpin dan memutuskan segalanya dengan ilmu. Ya. Tidak seperti yang disabdakan oleh Rasulullah di akhir zaman, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Nah, ini yang akan terjadi pada akhir zaman. Para manusia, orang-orang akan mengambil orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin mereka. Ya, kemudian mereka dimintai fatwa, dimintai suatu pertanyaan, ya, kemudian mereka menjawab tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 dasar yang sudah kita bahas di hadis sebelumnya, yakni yang disebut dengan rukun Islam. Ya. Buniyal Islam ala khamsin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah permisalan, sebuah percontohan bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 dasar, ya. Yang mana 5 ini akan kembali kepada pribadi masing-masing. Maka ketika 5 ini berjalan dengan baik, ya, insya Allah amalan-amalan yang lainnya mengikuti, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, ya, atau yang kita kenal dengan 2 kalimat syahadat, syahadatain, ya. Bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah. Ya. Ini di sini pengakuan kita sebagai Muslim, ya, yang menyatakan diri sebagai seorang yang beriman, ya, bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, ya, sesembahan yang harus disembah, tidak ada yang lainnya. Ya. Karena Allah paling tidak suka, ya, yang namanya
diduakan. Ya. Itu Allah paling tidak suka. Kenapa kita harus menduakan Allah padahal Allah sudah memberikan kita segalanya? Ya. Itu namanya kita sendiri tidak bersyukur. Ya. Ibaratnya nggak kurang ajar. Ya. Sudah dikasih semua kok masih nyari yang lain. Ya. Dan Allah itu tidak butuh yang namanya perantara. Ya. Kita berdoa kepada Allah langsung saja. Tidak perlu yang namanya lewat apa, tidak perlu. Kita langsung berdoa kepada Allah saja. Ya. Dan kita ketika bersyukur pun tidak perlu lewat apapun. Kita bersyukur kepada Allah langsung, tidak perlu kita nyembelih kambing lewat pohon nopo untuk sampai kepada Allah, tidak perlu. Ya. Tidak perlu kita seperti menghadap seorang pemimpin besar ataupun seorang raja, tidak perlu. Syahadati alla ilaha illallah, ya. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, ya. Ini juga penting, harus kita pahami. Kenapa? Karena ketika seumpama ada orang zaman sekarang dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabinya, tapi dia juga mengakui Nabi Isa adalah nabinya juga. Maksudnya apa? Ya. Bahwasanya yang nabi yang harus dia ikuti itu dua ini. Nah, ini ada kesalahan dalam keyakinannya. Karena setelah Nabi Muhammad turun, semua syariat Nabi sebelumnya semuanya dihapus. Jadi tidak boleh kita mengikuti syariat Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, itu tidak boleh. Kita harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad saja. Bahkan nanti ketika Nabi Isa turun pun akan menggunakan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iqamis shalah, kemudian mendirikan salat. Karena dari sholat ini kita bisa mengukur seseorang, ya, bagaimana sholatnya. Ketika sholatnya beres, pasti amalan lainnya juga akan beres. Tapi kalau sudah sholatnya sendiri sudah amburadul, nah ini biasanya kehidupannya lebih amburadul lagi, ya. Karena di hadis lain Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin, ya. Ataupun di riwayat lain wa amuduhus sholah, dan tiangnya suatu agama adalah sholat. Bagaimana orang membuat suatu bangunan atapnya tanpa mempunyai tiang? Tiba-tiba pondasi langsung atap, nggak mungkin, mesti ada tiangnya. Ya. Maka ketika tiangnya memakai bambu ibaratnya, tapi yang disangga adalah 3 lantai, apakah mungkin? Suatu hal yang mustahil. Maka harus dikuatkan dulu dari segi tiangnya. Ya. Dan kata Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairas shalah. Kata Abdullah bin Syakik, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat suatu amalan yang mana ketika ditinggalkan akan menyebabkan seorang kufur, menyebabkan seorang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka sepakati kecuali apa? Kecuali sholat. Ya, ketika ada seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat, ya, bahwasanya orang tersebut telah kufur. Ya, meskipun ulama sekarang ada yang berpendapat, ada yang merincikan, ya, ada yang merincikan, ya. Nah, itu juga pendapat sebagian besar ulama setelah para sahabat, ada Ayyub As-Sikhtiyani, kemudian Ishaq ibn Rahawayh dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Kemudian wa ita'iz zakah, ya, menunaikan zakat, ya. Karena pentingnya zakat ini, ya, ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, kemudian setelahnya dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ketika orang-orang mulai tidak mau membayar zakat, ya, maka diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq mengutus suatu pasukan khusus untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya. Karena pentingnya membayar zakat, menunaikan zakat, ya, ini hakul mal, yang untuk membersihkan harta. Kemudian Rasulullah melanjutkan wahajjil bait, dan menunaikan haji ke Baitullah, ya. Terutama ini bagi yang mampu,
Ketika sudah mampu, ya, ketika sudah mampu tapi tidak mau melaksanakan, nah ini menjadi suatu pertanyaan besar terhadap keimanannya. Ya. Wa shaumi Ramadan, dan juga kemudian saum Ramadan. Ya. Ketika kelima hal ini beres, ya, terutama hal-hal yang lainnya, ya, selain haji, mungkin karena haji tidak semua orang bisa, ya. Semuanya selain haji biasanya adalah otomatis seorang itu pasti bisa, ya. Meskipun semuanya ada ketentuannya, ya. Membayar zakat, ketentuannya ketika sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai batasannya, dan sudah mencapai waktunya. Kalau belum, ya belum ada kewajiban. Islam itu agama yang sangat indah dan sangat nyaman, ya. Tidak serta-merta wajib zakat, enggak. Kan, tapi yang wajib hanya orang yang sudah mencapai nisabnya, ya. Nah, kelima hal tersebut ketika dijalankan akan membuat pondasi keimanan, pondasi keislaman seorang akan menjadi kuat, dan segala amal yang lainnya akan menjadi baik, ya. Karena itulah dikatakan bunyal Islam. Islam itu dibangun atas lima dasar ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.